Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Gurmu Channel. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang satelit. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada bagian yang lainnya, yaitu stasiun bumi. Jadi bagian-bagian komunikasi satelit yang berada di bumi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pada slide selanjutnya. Sistem transmisi satelit pada hakikatnya berfungsi untuk menyampaikan informasi dari satu kota ke kota yang lainnya, di mana informasi tersebut bisa berupa pembicaraan telepon, data, dan lain-lainnya yang dikirim melalui frekuensi radio gelombang mikro. Ada dua sisi atau fungsi pada suatu komunikasi ya. Pertama, saya akan bahas dari sisi arah pengirim. Jadi ada dua jenis, sisi pengirim dan sisi penerima. Sisi pengirim biasanya TX atau transmit, kemudian sisi receive ya. Yang pertama, dari sisi arah pengirim berfungsi untuk yaitu A. Memproses signal baseband yang diterima dari multiplexer menjadi signal IF atau intermediate frequency oleh suatu alat yang berfungsi sebagai pemproses baseband. Kemudian fungsi dari sisi pengirim pada stasiun bumi yaitu memproses sinyal IF. Ini fungsi yang B adalah memproses signal IF menjadi signal RF. Hal ini diproses oleh perangkat pemancar ya. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu pada sisi pengirim menguatkan sinyal RF sesuai daya yang diinginkan dan kemudian diteruskan ke antena. Penguatan pada bagian ini yaitu high power amplifier. High Power Amplifier atau disingkat dengan HPA. Kemudian fungsi dari sisi arah pengirim yang lainnya yaitu memancarkan sinyal RF dengan lebar bidang frekuensi 6 GHz ke satelit komunikasi. Hal ini dilakukan oleh antena juga. Sekarang kita akan membahas dari sisi penerima. Bagaimana fungsi apabila berfungsi sebagai penerima atau receiver. Yang pertama fungsinya adalah menerima sinyal RF atau radio frekuensi dari satelit dengan lebar bidang 4 GHz diterima oleh antena. Kemudian fungsi selanjutnya jika berfungsi sebagai penerima menguatkan sinyal RF sesuai dengan keinginan, kemudian diteruskan ke perangkat penerima oleh low noise amplifier. Dan fungsi selanjutnya, stasiun bumi pada bagian penerimaan yaitu memproses sinyal RF menjadi sinyal IF oleh perangkat penerima. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu jika berperan sebagai receiver atau penerima yaitu memproses sinyal IF yang diterima menjadi sinyal baseband. Selanjutnya diteruskan di multiplex oleh pemproses baseband. Berikut ini adalah diagram blok transmisi satelit. Sistem transmisi satelit menggunakan frekuensi di bawah 10 GHz di mana bidang frekuensi 6 GHz. Di sini dapat kalian lihat 6 GHz. 6 GHz bukan berarti pas di 6 GHz ya. Jadi ini adalah range. Range-nya adalah 5.925 MHz hingga 6.425 MHz. Dapat kalian lihat di layar ya. Ini 6 GHz. Ini adalah range-nya yang seperti saya sebutkan tadi.
frekuensi ini digunakan sebagai frekuensi pancar dari stasiun bumi ke satelit yang disebut uplink yang ini ya. Sudah pernah kita bahas di video kita sebelumnya, yaitu untuk pengiriman data dari stasiun bumi ke satelit disebut uplink. Frekuensi uplink. Dan selanjutnya bidang frekuensi 4 GHz. Rentangnya adalah atau range-nya adalah 3700 hingga 4200 MHz. Digunakan sebagai frekuensi pancar dari satelit ke stasiun bumi, dan frekuensi ini disebut frekuensi downlink. Lebar bidang frekuensi yang digunakan di dalam sistem transmisi satelit adalah 500 MHz, di mana lebar bidang frekuensi tersebut dibagi menjadi 24 transponder dengan rincian sebagai berikut, yaitu 12 transponder pada polarisasi horizontal dan 12 transponder pada polarisasi vertikal. Pada penjelasan saya sebelumnya sudah saya jelaskan ya tentang stasiun bumi. Di sini akan tampak lebih jelas lagi bagaimana stasiun bumi bekerja, dan ini gambar-gambar bagian-bagiannya. Saya coba sebutkan kembali. Ini ada multiplexer. Ya. Pada saat berfungsi sebagai pengirim ya, di sini arahnya yang ke sini ya. Memproses signal baseband diterima dari multiplexer menjadi sinyal EF, yaitu tugas dari pemroses baseband di sini ya. Jadi fungsinya adalah memproses sinyal baseband yang diterima dari multiplexer menjadi sinyal EF, adalah tugas dari pemroses baseband. Ini adalah sisi pengirim ya di bagian ini. Dan yang bawah ini bagian penerima. Pertama, saya akan jelaskan yang bagian pengirim dulu agar lebih jelas dengan gambarnya. Memproses signal baseband yang diterima dari multiplexer menjadi sinyal EF. Ini adalah fungsi dari pemroses baseband. Kemudian, memproses sinyal EF menjadi sinyal RF adalah fungsi dari perangkat pemancar. Dan selanjutnya diteruskan hingga ke HPA atau disebut dengan High Power Amplifier. Fungsi dari High Power Amplifier atau HPA adalah menguatkan sinyal RF sesuai daya yang diinginkan dan kemudian diteruskan ke antena. Ya, di sini antenanya. Ini adalah fungsi dari stasiun bumi pada saat berfungsi sebagai pengirim ya. Kemudian bagaimana cara kerjanya jika berfungsi sebagai penerima dari satelit ya. Mari kita simak. Pertama, sinyal RF dari satelit dengan lebar bidang 4 GHz diterima oleh antena. Kemudian dikuatkan sinyal RF tersebut sesuai dengan keinginan, kemudian diteruskan ke perangkat penerima yang disebut LNA atau Low Noise Amplifier. Kemudian sinyal RF dirubah menjadi sinyal AF. Ini adalah fungsi dari perangkat penerima. Kemudian diteruskan sinyal EF diterima menjadi sinyal baseband. Selanjutnya diteruskan ke multiplexer. Ini adalah tugas dari pemroses baseband. Ya, itu saja serangkaian cara kerja dari stasiun bumi. Jenis-jenis ground segment berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama stasiun pengendali utama dan yang kedua adalah stasiun bumi. Stasiun pengendali utama atau disingkat dengan SPU
disebut juga Master Control Station atau MCS, berfungsi sebagai pengendali satelit juga sebagai pengendali atau pengontrol komunikasi seluruh sistem telekomunikasi dengan satelit komunikasi. Untuk negara Indonesia, contoh dari SPU yaitu berlokasi di Cibinong. Secara garis besar, peralatan pengontrol komunikasi terdiri atas bagian pengirim dan bagian penerima, di mana pada bagian-bagian pengirim terdapat pertama adalah TV exciter, berfungsi sebagai pemancar sinyal-sinyal televisi. Kemudian selanjutnya adalah peralatan multiplexer. Fungsi dari peralatan multiplexer adalah memproses signal baseband dari stasiun terminal kota. Kemudian selanjutnya adalah message exciter, berfungsi sebagai pemancar sinyal-sinyal informasi dari multiplexer. Pada perangkat ini terjadi proses, ada 3 proses, yaitu yang pertama, perubahan signal baseband dari multiplexer menjadi signal IF. Dan proses yang dilakukan pada message exciter ini yang kedua adalah penerimaan signal IF dari SCPC. Kemudian proses yang terakhir adalah proses signal IF menjadi sinyal RF. Itu adalah fungsi-fungsi dari message exciter. Kemudian komponen selanjutnya adalah SCPC, Single Channel Per Carrier, berfungsi sebagai pemancar sinyal-sinyal informasi dari multiplexer. Komponen selanjutnya adalah High Power Amplifier atau HPA, berfungsi untuk memperkuat daya sinyal RF kemudian diteruskan ke antena. Dan komponen yang terakhir adalah antena. Fungsi dari antena itu sendiri adalah memancarkan frekuensi RF ke satelit komunikasi. Itulah serangkaian dari fungsi Communication Control Device pada bagian pengirim. Kemudian pada saat berfungsi sebagai bagian penerima adalah pertama adalah antena, berfungsi sebagai penerima sinyal RF dari satelit. Kemudian komponen selanjutnya Low Noise Amplifier atau LNA, berfungsi memperkuat daya signal RF dari antena. Dan komponen selanjutnya adalah Message Receiver, berfungsi sebagai penerima signal RF dari LNA. Dan pada komponen ini terjadi beberapa proses, yaitu adanya perubahan sinyal RF menjadi sinyal IF, dan yang kedua adalah perubahan sinyal IF message menjadi sinyal baseband dan diteruskan ke multiplex. Kemudian proses selanjutnya adalah pengiriman sinyal IF ke SCPC. Oke, kita lanjutkan ke komponen selanjutnya yaitu SCPC. Pada bagian penerimaan ini, SCPC berfungsi sebagai penerima sinyal IF dari message receiver dan diteruskan ke multiplex. Selanjutnya ada TV receiver. Fungsi dari TV receiver adalah sebagai penerima sinyal televisi. Dan komponen yang terakhir pada bagian penerimaan ini yaitu multiplexer, berfungsi memproses sinyal baseband dari perangkat penerima informasi dan meneruskan sinyal tersebut ke stasiun terminal kota. Stasiun bumi terdapat di ratusan lokasi Indonesia, baik di ibu kota provinsi, daerah tingkat 2, kecamatan, maupun di instansi-instansi lain. Stasiun bumi ini berfungsi sebagai stasiun terminal untuk menghubungkan antara kota satu dengan kota yang lainnya yang mempunyai stasiun bumi. Peralatan-peralatan yang ada pada stasiun bumi adalah yang pertama, antena dengan diameter 10 meter atau 5 meter. Kemudian Low Noise Amplifier atau LNA di sisi RX atau penerima atau receiver yang pernah saya jelaskan di
video sebelumnya, LNA. Kemudian ada juga HPA atau High Power Amplifier di sisi transmitter atau pengirim. Kemudian yang keempat adalah Single Channel Per Carrier atau SCPC. Dan yang kelima, pemancar dan penerima sinyal televisi dan message atau pesan. Kemudian ada multiplexer. Dan yang ketujuh ada Uninterruptible Power Supply atau UPS dan generator set atau genset sebagai backup catur daya atau redundansi. Dan yang terakhir adalah tail link atau jaringan yang ada di bumi. Stasiun bumi ada bermacam-macam. Yang pertama adalah stasiun bumi besar. Untuk contoh, diameter antena pada stasiun bumi besar adalah 10 meter dengan konfigurasi yang lebih kompleks. Selanjutnya adalah stasiun bumi sedang dengan diameter antena 10 mm, tetapi menggunakan konfigurasi yang lebih sederhana. Kemudian selanjutnya adalah stasiun bumi kecil atau mini dengan diameter antena berukuran 5 meter dan konfigurasi yang sangat minimalis. Baik, itu saja yang dapat kita sampaikan dari Kuruma Channel. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya jika dirasa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.